Saya berasal dari kelas 4 PIK. Di sini saya berasal dari kelompok 10 yang berjudul Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan 3/3 dari kelompok saya yang berjudul Periode Reformasi. Pada era reformasi ini, kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan global. Perubahan ini menunjukkan bahwa pergeseran dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Perkembangan kurikulum pada masa reformasi dapat dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama itu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Di mana di sini kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Dan yang kedua adalah KSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum. Dan yang ketiga itu ada kurikulum 2013. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang keempat itu ada kurikulum merdeka, yaitu kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi tadi, atau sering disebut dengan KBK. Kurikulum ini menekankan pada penguasaan kompetensi peserta didik secara menyeluruh yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan minat, serta nilai-nilai. Pembelajaran dalam KBK ini berorientasi pada hasil belajar dan pencapaian kompetensi dengan menilai tidak hanya menilai hasil akhir saja, tapi juga pada proses belajar siswa. Kelebihannya yang pertama itu penilaian lebih menekankan pada kemampuan nyata siswa. Yang kedua, siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu mendorong metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kekurangannya, yang pertama ada kesiapan guru masih terbatas. Yang kedua, ada sarana dan prasarana pendukung belum merata. Dan yang ketiga yaitu sistem evaluasi belum sepenuhnya mendukung peningkatan kompetensi. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut dengan kurikulum KTSP. Kurikulum ini hadir sebagai penyempurna dari KBK tadi. Kurikulum ini menerapkan pada prinsip desentralisasi pendidikan dengan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menyusun silabus dengan sistem penilaian sesuai dengan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing. KTSP ini juga bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik, sekaligus mendorong kreativitas guru dan otonomi sekolah dalam mengelola pembelajaran. Kelebihannya, yang pertama itu sekolah lebih mandiri dalam menyusun program pembelajaran. Yang kedua, kurikulum itu dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Dan yang ketiga, mendorong kreativitas guru. Kekurangannya, yang pertama itu adalah kualitas pelaksanaan berbeda-beda antar sekolah. Yang kedua, tidak semua guru itu memiliki kemampuan menyusun kurikulum secara optimal. Dan yang ketiga, yaitu pengawasan dan standarisasi menjadi lebih sulit. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini dirancang untuk mengintegrasikan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang, di mana kurikulum ini menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran dan mendorong penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendekatan yang kontekstual. Selain itu, kurikulum 2013 ini juga menekankan pada pembentukan karakter,
bermakna bagi peserta didik tersebut. Kelebihannya, yang pertama itu ada pengembangan karakter peserta didik. Yang kedua ada pembelajaran lebih aktif dan kontekstual. Dan yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kekurangannya, yang pertama ada administrasi guru cukup banyak. Yang kedua, membutuhkan pelatihan yang intensif. Dan yang ketiga, implementasi awal mengalami berbagai kendala teknis. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memberikan fleksibilitas lebih besar kepada guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial, pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Kurikulum merdeka ini juga hadir sebagai solusi untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning loss yang terjadi akibat pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran dapat lebih mendalam, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kelebihannya, yang pertama itu memberikan ruang bagi kreativitas guru. Yang kedua, pembelajaran lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang ketiga, mendorong pembelajaran yang lebih mendalam atau deep learning. Kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan kesiapan guru yang tinggi. Yang kedua, memerlukan pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga itu, perbedaan kesiapan sekolah dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor-faktor penyebab perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara terencana untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Faktor utama yang menyebabkan perubahan kurikulum, yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana di sini kemajuan teknologi menuntut dunia pendidikan itu untuk terus memperbaharui isi dan metode pembelajaran agar peserta didik itu memiliki kompetensi yang relevan. Yang kedua, ada perubahan sistem pemerintahan dan kebijakan pendidikan, di mana di sini setiap pergantian kepemimpinan seringkali membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan ini. Yang ketiga, munculnya gagasan baru dari para ahli pendidikan. Gagasan ini menjadi dasar dalam penyempurnaan kurikulum agar proses belajar menjadi lebih berkualitas. Dan yang keempat yaitu perkembangan sosial dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, seperti perubahan pola hidup, kebiasaan, budaya, serta kebutuhan masyarakat yang menuntut pendidikan itu untuk menyesuaikan diri agar tetap relevan dengan kondisi nyata peserta didik tersebut. Dari situ dapat kita berikan kesimpulan bahwa evolusi kurikulum pada era reformasi menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk menciptakan pendidikan yang semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Perubahan dari KBK ini, KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum merdeka ini menggambarkan bahwa pergeseran menuju pembelajaran lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi serta karakter peserta didik tersebut. Baiklah, sekian dari penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.